Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Anugrah Suryat Maja dari kelas 2 KS3 NIM 222111912. Di sini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya kembangkan untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek 2023. Sini aplikasi yang saya kembangkan itu berjudul Aplikasi Presensi Online untuk UKM Bimbel Politeknik Statistika STIX. Dalam aplikasinya sendiri, di sini menggunakan 3 kelas Java dan 6 kelas Java Frame. Untuk sebelum melakukan run pada aplikasi, karena di sini penyimpanan yang digunakan menggunakan sistem database, maka di sini perlu melakukan koneksi terhadap database sendiri. Di sini saya menggunakan SAM, maka pada SAM sendiri ini perlu diaktifkan untuk modul Apache dan MySQL. Untuk menguji apakah sudah connect atau belum, ini bisa cek bagian localhost PHP MyAdmin. Itu di sini menggunakan database UAS PBO. Nah, saat database sudah dibuka, artinya sini koneksi berhasil. Lalu, untuk melakukan run pada setiap kelas, itu dapat dilakukan di kelas Java Frame manapun. Namun, untuk kecuali kelas login dan register, itu akan diarahkan pada kelas login. Misal, jika user akan mengakses pada kelas from tambah rapat, maka seharusnya nanti akan diarahkan pada laman login, karena user belum login pada aplikasi ini. Seperti ini. Nah, sini muncul message, silakan login terlebih dahulu. Maka diarahkan ke halaman login. Maka di sini jika kita coba login di halaman login, maka dia akan langsung ke halaman login. Sini juga bisa di resize dan untuk aturannya juga sudah disesuaikan sehingga pada saat di resize tampilannya tidak kacau. Ini ada logo untuk panel kanan, itu ada logo dan nama UKM, serta di bagian kiri ada inputan untuk login. Nah, sebelum login mungkin di sini perlu dilakukan daftar akun. Jika belum punya akun, maka user dapat melakukan daftar pada label di sini, yaitu label daftar di sini. Bisa klik di sini, lalu akan diarahkan pada laman register. Untuk laman register sendiri, di sini dapat dilakukan pendaftaran dengan mengisi semua field yang ada. Nah, di sini juga terdapat beberapa validasi sehingga saat user menimbulkan tidak sesuai dengan yang diminta, maka akan muncul peringatan sehingga user akan diminta menginputkan ulang. Seperti jika terdapat field yang kosong, maka tidak dapat dilakukan pendaftaran seperti ini. Terdapat kolom yang kosong. Oke, mungkin di sini bisa masukkan nama. Namanya ada Anugrah Suryat Maja. Lalu untuk email di sini saya menggunakan email kampus. Shit. Lalu di sini kita dapat masukkan nama. Sini saya akan masukkan nama Anugrah Suryat Maja dan masukkan email. Nah, di sini email sendiri juga terdapat validasi untuk inputan email. Jadi, email haruslah menggunakan format email serta email yang sudah terdaftar juga tidak dapat digunakan kembali untuk pembuatan akun. Seperti ini misalnya Anugrah Suryat Maja gmail.com. Untuk NIP sendiri karena bersifat unik, jadi satu anggota hanya memiliki satu NIP, maka saat user baru menginputkan NIP yang sudah terdaftar sebelumnya akan muncul peringatan bahwa NIP tersebut sudah terdaftar. Ini saya akan nyimpan 6317. Lalu angkatan ini berupa jawaban drop-down. Password yang dimasukkan juga terdapat 2 field password ya, yang berguna untuk mengonfirmasi password yang dimasukkan sebelumnya. Oke, di sini jika kita membuktikan jika saat format email tidak sesuai dan tombol daftar diklik, maka akan muncul message format email tidak sesuai. Tekan lagi. Dan saat email yang sudah digunakan, maka akan muncul message bahwa email sudah digunakan. Kita akan cek di sini, register untuk email. Salah satu email yang sudah dipakai adalah anugrah@gmail.com. Coba masukkan, daftar.
email sudah pernah digunakan. Nggak kita perlu gunakan lagi. Untuk NIP juga saat NIP-nya sudah pernah digunakan maka akan muncul peringatan. Seperti ini. Sini NIP yang sudah digunakan adalah 6307. 307 daftar, maka NIP sudah terdaftar. Hal ini juga menghindari jawaban berulang karena pada tabel sendiri untuk tabel register NIP dijadikan primary key sehingga sesuai aturannya primary key tidak boleh dapat duplikasi nilai. Ini kita sesuaikan lagi. Lalu jika password tidak sama maka akan muncul peringatan. Misal di sini jika saya tambahkan di salah satu field di sini huruf baru, maka password tidak match. Kita sesuaikan lagi, maka muncul label di sini password yang masukkan tidak sesuai. Oke, lakukan daftar karena jika sudah dipastikan ini sesuai dengan format yang seharusnya, klik daftar. Jika akun sudah terdaftar, maka akan muncul message sukses tersimpan. Kita bisa user akan diarahkan kepada halaman login. Sini bisa dicek di database data terbaru. Dilihat pada baris paling bawah ini anugerah studi remaja dengan ini baris kedua anugerah studi remaja email ini dan NIM 6317 NIP 16317. Oke, selanjutnya kita dapat login dengan akun yang sebelumnya sudah didaftarkan. Untuk password juga bisa dimasukkan sesuai ya tadi. Di sini juga terdapat fitur untuk show password dengan klik pada checkbox di sini, maka password akan berubah pada string seharusnya. Lalu bisa disembunyikan lagi dengan klik ulang pada checkbox lihat password. Muncul cara untuk nge-hide inputan user. Setelah dianggap sesuai, maka kita dapat melakukan login. Jika password tidak sesuai, maka akan muncul peringatan bahwa password tidak sesuai. Jadi misal di sini jika ditambahkan password tidak seharusnya, oke, yang seharusnya halo 12345 ditambah satu karakter baru, mungkin maka email dan password tidak sesuai. Maka saat kita sesuaikan lagi, login Anda berhasil. Muncul notif login Anda berhasil. Kita klik OK. Nah, ini adalah halaman user. Di sini ada tombol logout. Lalu di sini ada label nama user yang sedang login. Jadi ini akan menyesuaikan dengan user yang sedang login. Untuk nama sendiri diambil dari database untuk setiap user yang login. Ini dapat label daftar rapat rutin yang dapat dihadiri. Ini terdapat list rapat. Di sini ada 4 rapat yang muncul dan kode rapatnya. Di sini kode rapat dijadikan sebagai primary key. Lalu sini ada status kehadiran. Saat user tidak melakukan kehadiran atau belum melakukan kehadiran, maka status kehadiran user tersebut akan berupa tanpa keterangan. Nah, untuk melakukan presensi, user dapat melakukan klik pada tombol tandai kehadiran. Karena untuk konsep kehadirannya sendiri, user dapat melakukan kehadiran dalam selang 10 menit sebelum rapat dimulai dan 15 menit setelah rapat dimulai. Saat user melakukan presensi pada 10 menit sebelum rapat dimulai, maka status kehadirannya akan tepat waktu. Namun jika melakukan 15 menit setelah rapat dimulai, status kehadirannya akan terlambat. Mungkin kita akan logout dulu, akan cek laman admin. Untuk login pada admin sendiri, kita karena hanya berupa satu inputan, maka dia akan tidak menyesuaikan dengan format email yang seharusnya. Karena hanya berupa satu akun yang bisa login pada laman admin. Ini menggunakan email admin dan password admin. Oke, untuk login tinggal klik login, maka akan diarahkan pada halaman admin. Nah, di sini terdapat rapat yang muncul pada akun peserta tadi. Rapat pada akun peserta tadi menyesuaikan dengan rapat yang ada di laman admin. Jadi, untuk admin sendiri dapat melakukan menambah rapat dengan klik pada tombol rapat yang ada pada bagian kanan atas ini. Klik pada tambah rapat, maka akan muncul frame untuk tambah rapat. Sini kita dapat memasukkan keterangan rapat rutin seperti memasukkan tanggal dan waktu rapat. Untuk tanggal sendiri, sih ada field berupa JDate Chooser dengan memilih tanggalnya, mungkin di tanggal 1 Juli 2023 itu hari ini. Lalu untuk waktunya sendiri ini berupa jawaban spin up.
Sehingga untuk melakukan perubahan pada tiap ini jam, menit, dan detik, klik 2 kali pada yang ingin diubah. Misal untuk menit, kita akan set 5 menit setelah ini. 20, seperti itu. Dan untuk mengurangi, klik pada bagian bawah ini. Oke, kita akan tambahkan rapat. Nah, jika rapat berhasil ditambahkan, maka muncul message rapat berhasil ditambahkan. Kita klik OK, kita akan diarahkan kembali ke laman admin. Kita bisa cek di database apakah rapatnya sudah masuk pada database daftar rapat. Dengan kode 20, rapatnya sudah masuk. Ya, sekarang kita akan lanjut pada rapatnya di sini. Nah, di sini juga pada tabel daftar rapat, kita lihat pada strukturnya. Ini ID rapat itu menjadi primary key, dan untuk kehadiran sendiri, oke. Baiklah, setelah itu kita bisa cek di sini ada selain itu pada tabel yang disediakan itu terdapat kode rapat, tanggal, waktu, dan jumlah kehadiran. Jumlah kehadiran ini akan bertambah sesuai jika peserta sudah melakukan kehadiran pada rapat yang dibentuk oleh admin. Kita bisa cek kita akan melakukan presensi pada halaman user, kita logout dulu, mungkin pada akun sebelumnya. Password samakan dengan yang tadi. Klik login berhasil. Nah, di sini akan muncul rapat yang sebelumnya ditambahkan dengan kode 20. Untuk melakukan presensi, user dapat melakukan klik pada baris yang ingin dilakukan presensi, lalu klik pada tombol tandai kehadiran. Nah, jika presensi berhasil, maka muncul option pane, presensi rapat 20 berhasil. Ini rapat 20, ini ada kode rapat yang dilakukan presensinya. Oke. Di sini status kehadiran dari pengguna itu akan berubah menjadi tepat waktu karena melakukan rapat pada selang 10 menit sebelum rapat dimulai, yaitu 16.18. Nah, selanjutnya kita bisa cek kembali ke laman admin tadi. Di sini terdapat perubahan, yaitu jumlah kehadiran ada 1 untuk rapat ke-20 karena tadi 1 user sudah melakukan login, melakukan presensi. Nah, untuk cek user mana yang melakukan presensi, admin dapat melakukan klik pada rapat terkait, lalu klik pada tombol cek daftar hadir. Nah, sini muncul user yang melakukan presensi dengan atas nama Anugrah Surya Maja. Ini 6317, waktu kehadirannya berapa. Ini mengambil data bersifat timestamp dari user yang sedang login, itu melakukan presensi pada jam berapa dan status kehadirannya. Nah, untuk mengatasi permasalahan terkait user melakukan presensi pada waktu yang benar, namun belum berada pada lokasi rapat. Sehingga mungkin seharusnya dia dikategorikan terlambat, namun karena melakukan presensi pada aplikasi di waktu yang tepat, maka dia dikategorikan tepat waktu. Admin dapat mengubah status kehadiran dari user itu dengan melakukan klik pada baris user terkait, lalu klik pada tombol ubah kehadiran. Ubah kehadirannya akan mengubah nilai pada 2 nilai, yaitu tepat waktu ataupun terlambat. Jadi jika user tepat waktu padahal seharusnya terlambat, admin dapat melakukan perubahan dengan klik pada baris tersebut, lalu klik pada tombol ubah kehadiran. Status kehadiran berhasil diubah. Jadi status kehadiran user tersebut sudah dikategorikan terlambat. Selanjutnya, di sini juga terdapat fitur hapus kehadiran. Jadi admin dapat menghapus kehadiran user jika untuk mengatasi kasus saat user melakukan presensi, namun tidak hadir di lokasi rapat. Jadi dapat melakukan klik pada user terkait, lalu klik pada tombol kehadiran, hapus kehadiran. Akan muncul konfirmasi Anda ingin menghapus data. Jika yakin, klik yes. Maka data berhasil dihapus. Kita bisa cek bahwa di sini jumlah kehadiran 0 untuk rapat ID 20. Kita bisa cek di database juga untuk kehadiran. Untuk ID 20 itu kosong. Tidak ada ID rapat 20. Selanjutnya, kita bisa cek pada kode rapat 18, ini ada sejumlah 9 kehadiran untuk dummy data. Bisa cek
cek daftar hadir, di sini terdapat 9 kehadiran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk admin dapat mengubah status kehadiran user dengan klik sini dan ubah kehadiran untuk beberapa user juga. Oke, selanjutnya kita bisa cek apakah data yang berubah di database. Untuk kode 18, di sini mengkiri Luffy tadi, ini terlambat. Untuk 18, tadi yang seharusnya tepat waktu. Selanjutnya di sini juga terdapat fitur pencarian sehingga admin dapat melakukan pencarian terhadap user yang hadir pada suatu rapat. Misal di sini jika terdapat banyak inputan sehingga akan sulit untuk menemukan orang yang ingin dicari, sehingga dapat memasukkan ID, nama ataupun NIP atau waktu kehadiran atau status kehadiran. Sehingga dapat menemukan pencarian sesuai filter yang dimasukkan. Misal di sini cari atas nama Anugrah Surya ya, Anugrah Surya. Jadi nah, itu sudah terfilter sesuai dengan keyword yang dimasukkan. User juga dapat mengkategorikan user yang terlambat dan tepat waktu dengan melakukan pencarian di sini dengan masukkan kode tepat waktu atau terlambat. Misal di sini terlambat, yang terlambat ada 2 orang. Di sini misal tepat waktu ada. Selain itu juga dapat melakukan pencarian dengan NIP seperti ini. Itu atau untuk dan input lainnya. Baiklah, di sini juga terdapat di sini ada tombol hapus rapat karena sebelumnya di sini menggunakan untuk tabel kehadiran sendiri terdapat foreign key yaitu NIP dan ID rapat. Di sini untuk ID rapat sendiri itu terdapat action ID rapat on delete cascade, on update cascade untuk ke tabel daftar rapat. Sehingga saat rapat dengan suatu ID dihapus, maka akan menghapus kehadiran dengan ID tersebut juga. Itu juga ada di sini NIP cascade juga. Di sini jika NIP yang pada data register dihapus, maka akan menghapus NIP yang seharusnya ada. Oke, di sini kita bisa lihat saat suatu rapat dihapus, jadi ada daftar rapat 16, 17, 18, 19, dan 20. Kita bisa cek untuk akan hapus rapat dengan kode rapat 17. Kita klik pada rapat yang ingin dihapus, lalu klik tombol hapus rapat. Ini akan muncul konfirmasi apakah Anda yakin untuk menghapus rapat. Jika yakin, klik yes. Maka rapat akan terhapus. Kita bisa cek di database. Pada database daftar rapat, ID 17 sudah terhapus. Kita cek di kehadiran. ID 17 sudah tidak ada. Itu. Baiklah. Mungkin sekian penjelasan untuk aplikasi yang saya kembangkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.